bagikan ke kalian. Oke. Jadi seperti itu. After watching TV. Jadi watching di sini bukan past continuous, tapi gerund. Gerund ini mengikuti preposisi ya, preposition after. Preposition itu apa? Ada apa aja? Banyak ya. Preposition. Ini. Preposition ini bahasa Indonesianya kata depan ya. Ini ada after ya, ada before ya, ada in, ada on, ada at, ada by, ada with, ada without ya. Ada apa lagi? Apa? I cannot hear it. Okay. After, before, in, on, at, by, with, without. Apa lagi ya? To. Ya. To juga bisa sebagai kata depan ya. Listen to. Nah, to-nya di situ adalah kata depan. Look forward to. Ya, itu juga kata depan. For. Ya, itu juga kata depan ya. Nah, setelah semua kata depan ini, yang lainnya juga mungkin kalau ada kata depan lain yang bisa kalian temukan, yang kalian tahu. Setelah kata depan ini diikuti verb ing gitu. Ya, jadi after taking a bath, before taking a bath ya. In apa? Umumnya I am interested in marrying you ya. Saya tertarik untuk menikahi. I am interested in. Nah, ini juga diikuti kata ing, marrying you ya. Ya, saya tertarik untuk menikahi kamu ya. Kalau umpamanya cocok harganya ya. I am interested in marrying you. Umpamanya terus I can go days without eating anything ya. Oke, saya bisa berhari-hari tanpa makan apapun. Nah, setelah without ini diikuti eating, verb ing ya. Nah, jadi kasusnya sama seperti after watching. Nah, oke, good. Itu hanya contoh. Sekarang lagi yang kembali ke past continuous dan simple past tadi ya. Misalnya Andi was doing his homework when the phone rang ya. Jadi Andi sedang mengerjakan PR-nya ketika telepon berdering. Nah, jadi Andi was doing ini kan PR ini kan mengerjakan PR tidak bisa 1 detik 2 detik ya. Jadi dia harus ada durasinya. Past continuous. Tapi telepon berbunyi rang itu simple past simple past ya. Ya karena ya seperti orang ngetok pintu. Tapi kalau berderingnya lama bisa nggak sebenarnya was ringing? Bisa. Jadi ini dalam kasus ini dua-duanya bisa. Kalau rangnya cuma sebentar, the phone rang ya. Tapi kalau lama bermenit-menit sampai 10 menit itu juga was ringing juga bisa ya. Ya. Jadi atau dalam hal ini atau was ringing ya. Was ringing bisa. Jadi bukan sesuatu yang ketat sekali ya perbedaannya. Kadang-kadang native speaker pun ketika ngobrol pun kadang-kadang the phone rang, kadang-kadang was ringing kayak gitu. Jadi penggunaan ini kalaupun salah kita ngomong asalkan kita memakai tenses yang lampau, orang bule akan ngerti ya. Misalnya kamu nggak pakai past continuous ketika ngomong Andi ngerjakan PR. Andi did his homework when the phone rang. Oh, orang bule ngerti. Oh, mereka tidak mengalami kesulitan dalam memahami kalian. Kalau pronunciation-nya benar ya. Kalau pronunciation-nya salah ya mereka akan ngomong apa sampean, gitu ya. Mereka juga nggak akan ngerti. Jadi itu
apa namanya perbedaan kapan menggunakan simple past dan kapan menggunakan past continuous. Untuk teman Balikpapan, Yes, sir. ya bisa tolong dikirimkan nomor HP-nya salah satu saja, nomor HP ketua kelasnya yang nanti. Oh ini siapa ya yang satunya? Ini yang terlihat ini siapa nih? Balikpapan juga ini. Siapa tuh? Airline Business Career. Batam. Yes, sir. Oh Batam. Oke, Batam juga tolong kirimkan ke saya nomor teleponnya salah satu. Jadi nanti materinya bisa saya kirimkan ke salah satu dari kalian, kemudian di forward gitu. Kayak di forward ke teman-teman. 13. 40. Sir, Ya, bagaimana? udah ada di chat ya, sir, saya kirim. Oke, good, very good. Ini dari Balikpapan, namanya siapa? Putut Kusmarianto. Putut. Ayu Balenese? Dari Bali ya, aslinya ya? Enggak nih, enggak sir. Dia orang Dia orang mana? Orang Indonesia mungkin ya. dia orang Indonesia. Oke. Ya, saya simpan dulu ini namanya Putut. Buntut. Oh, Putu atau Putut? Putus ya. Butut. Putut. 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 Oke, bentar ya. Terus yang satunya yang dari Batam? Single. Reza. Reza. Oke, bentar ya Reza ya. Saya simpen dulu. Ya, saya simpen dulu ini nomornya. Ini Meseka hari ini ada rapat untuk membuat silabus ya, silabus untuk bahasa Inggris. Jadi kalian belajarnya sama saya just for today ya. Yes, sir. Oke, Reza. Oke, ini saya akan copy paste ini materinya ini ke WhatsApp group untuk yang Kupang ya. Kok gelap seperti ini ya? Seperti masa depan kalian ini gelap sebenarnya. Masa depan. Oh, nggak boleh ya. Kupang mana ke? This one. Reza. Kemudian Putut. Oh, are you a Muslim or a Hindu, Putut? Muslim. A Muslim. Oh, okay. It's interesting that a Balinese is a Muslim ya. Yes, sir. Ya, karena kan biasanya orang Bali itu agamanya apa ya? Bukan Bali, sir. Bukan Bali, sir. Balikpapan. Enggak, Putut bukannya nama orang Bali. No, namanya aja. Oh, I see. So you're actually a Muslim ya? Okay, good. Ya. I'm from Tubrau. What is it? I'm from Tubrau, Kaltara. Kaltim. Oh, I see. Tubrau ya. Tubrau. Oke. Mana tadi yang dari Batam mana? Batam nih, Bos. Batam nih bos. Oke, ini teman-teman soalnya, soal latihannya. Ya.
kita harus menentukan apakah pakai past continuous atau past simple. Tapi saya lihat dulu apakah websitenya ini responsif atau tidak. Karena kadang-kadang ada website yang kita nulisnya benar pun masih disalahkan atau gimana. Tapi kita lihat ya. Ini, nomor 1. Nomor 1. Apa yang kamu lakukan ketika kecelakaan terjadi? When the accident occurred. Occurred ini kan sudah pakai simple past tense ya. Berarti satunya pakai past continuous ya. Apa yang sedang kamu lakukan ketika kecelakaan terjadi? Nah, ini bahasa Inggrisnya gimana nih? Kalau Kita bisa bangun. Menyelamatkan diri. ya. Bagaimana ini? Isinya apa ini? Past continuous You berarti what were you? Doing. Ya, what were you doing ya? What were you doing when the accident occurred ya? Occurred itu sama dengan happened ya. Jadi kalian bisa tahu kata lain dari happened adalah occurred yang artinya terjadi. Kalau kalian tahu banyak kata, maka kosakata kalian atau bahasa kalian menjadi kaya ya. Kalian bisa mengungkapkan satu hal dengan berbagai cara ya. Umpamanya kalian mau deketin cewek, kalian mesti ngomongnya kan nggak langsung kan. Kalian biasanya akan bilang, ini kalau saya chat begini ada yang marah tidak? Gitu kan. Itu kan berarti karena kosakata kita kaya, kita punya berbagai cara untuk menyampaikan satu hal yang sama ya. Nah, ini ketika ditanya seperti ini, what were you doing when the accident occurred? Apa yang sedang kamu lakukan ketika kecelakaan terjadi? Maka jawabannya apa? Jawabannya juga pakai past continuous ya. Jadi, I was doing. ya, I was. Ini yang dirubah adalah kata try ini. Try. Ya, Trying. jadi I was Trying. I was Trying. trying ya. I was trying to change a light bulb that had burnt out. Jadi saya sedang mencoba mengganti lampu yang sudah padam ya, yang sudah padam. Burnt out itu padam. Oke. Ini yang nomor 2. Ini seperti yang saya katakan tadi, urutan ya. Iya. Setelah saya menemukan dompet yang penuh dengan uang, saya langsung pergi ke kantor polisi, kemudian mengembalikannya atau memberikan dompet itu ke polisi. Berarti kalau urutan seperti ini tadi pakai apa semuanya? Pakai simple past. Ya, Simple pakai past. simple past tense semua ya. Berarti Yep. bagaimana? Kata As kerja well. kedua fine apa? Kata kerja kedua fine adalah found ya, found. After I found the wallet full of money, I immediately kata kerja kedua gua apa? Ya, pakai OD. Enggak. Went. Ya, went ya. Went. I immediately went to the police and turn. Nah, kalau turn ini pakai apa? Kata kerja keduanya. Pakai ed ya. Turn. Ya. Turn. Jadi after I found the wallet full of money, I immediately went to the police and turned it in ya. I turned it in. Saya kurang yakin yang kalimat yang kedua ini bisa dibalik tidak? I went immediately to the police atau I immediately went to the police. Mungkin bisa dua-duanya. Kita cek nanti ya. Yang artinya saya langsung pergi ke kantor polisi, ya. Yes, sir. Oke, yang ini. Ada beberapa kalimat atau kata kerja yang harus dirubah ke bentuk simple past tense dan tidak bisa dirubah ke past continuous. Seperti to be seperti ini. Ini harus simple past tense, ya. Harus simple past tense. C juga dalam hal ini juga simple past tense ya. Simple past tense. Jadi dokter berkata bahwa Tom terlalu sakit untuk pergi bekerja dan dia butuh tinggal di rumah untuk selama beberapa hari. Oke, dalam hal ini kan berarti pakai simple past tense semua ya. Berarti gimana? Say. The doctor said ya, that Tom apa?
To be-nya untuk simple past tense apa? Was ya. That Tom was too sick to go to work, bahwa Tom terlalu sakit untuk pergi bekerja dan dia butuh untuk tinggal di rumah selama beberapa hari. That he needed ya, that he needed to stay at home for a couple of days ya. Oke. Alright. Oke, nomor 4. Kita bahasa Indonesiakan dulu. Jadi kita konsepnya ini apakah pakai simple past atau past continuous ya. Sebastian tiba di rumahnya Susan sebelum jam 9. Tetapi dia tidak ada di sana, Susannya ya. Susannya mungkin di rumahnya di pos kamling, mungkin main ronda mungkin atau main catur. Dia nggak ada di rumah pas Sebastian datang ya. Nah, dia belajar di perpustakaan untuk ujian akhir bahasa Prancis ya. Oh, enggak, bukan ujian akhir bahasa Prancis, tapi ujian akhir di Prancis ya. Di Prancis ujian akhirnya dia. Oke. Jadi dia mau ujian akhir di Prancis. Nah, jadi yang pakai past continuous yang mana ini kira-kira? Yang ada durasinya, belajarnya ya. Belajarnya itu pakai kalau arrive pakai past continuous apa past simple? Nyampe, sampai. Tidak pakai present past continuous. Tidak simple past. Kan sampai itu kan sesuatu yang hanya simple past. Ya, 1 detik saja kan sampai. Simple past. Ya, simple past ya. Ya, dalam kalimat nomor 4 ini mana yang pakai past continuous? Ada tidak? Iya, belajarnya itu pakai past continuous ya, menurut saya. Ya, menurut saya. Tapi nanti kita lihat jawabannya gimana ya. Jadi Sebastian arrived at Susan's house a little before 9 p.m. But, nah ini to be sekali lagi dia selalu dalam simple past tense. Berarti apa ini? Kalau be not jadi apa ini? She wasn't ya, atau was not ya. Saya nggak ngerti apakah harus disingkat atau dijawab was not, nggak tahu. Nanti kita lihat. Terus dia sedang belajar untuk ujian akhir di Prancis ya. Berarti she was studying ya. She was studying for her final examination in French di Prancis ya. Oh, sorry. French itu bahasa Prancis betul ya, ujian bahasa Prancis ya. Karena kalau negaranya namanya France ya, France, FRANCE. Betul. Jadi betul yang tadi ya. Jadi ujian akhir bahasa Prancis ya, ujian akhir bahasa Prancis. Oke, ini nomor 5. Jadi ini tidak saya bantu semua. Nanti kalau bantu semua, kalian ngerjain apa? Oke. Sandy is in the living room watching television. Sandy sekarang ini sedang nonton TV di ruang tamu, di ruang hidup. Living room kan ruang hidup ya. Living room ruang keluarga ya. At this time yesterday, pada jam ini kemarin. Nah, berarti juga pakai past continuous juga ya. Ya. Berarti she was also watching television. That's all she ever does ya. Itulah yang dia lakukan selama ini, cuma nonton TV aja ya. Oke, jadi itu coba kita lihat ya, kita cek ya. Nah, kalau hitam betul, kalau salah tidak hitam. Oke, jadi ini ternyata bukan past continuous yang nomor 4 ya. Dia berarti apa? Simple past tense ya, simple past tense. Logikanya mungkin begini ya, mungkin begini. Saya katakan tadi bahwa ini bisa salah, saya pun juga bisa salah karena ini soal logika memahami kalimat ya. Jadi dia sampai di rumah Susan pakai simple past tense, terus ini juga pakai simple past tense. Karena ini urut-urutan, maka yang satunya juga pakai simple past tense gitu ya. Coba kita ganti simple past tense. Tadinya menjadi
Studied ya. Hadir. Ya, studied. Kita cek lagi. Ya, Masih salah. kok masih salah gimana sih? Masih 27. Masih salah. Why? Apa tulisannya yang salah ya? Oh, she studied at the library. Oke. Guys, tadi itu salah karena tidak ada at the library-nya. Berarti pakai past continuous betul tadi. Coba ya. She was studying at the library. Kan belum saya tulis ya. Coba. Ini kita. Jadi ini kalau tulisannya salah juga salah ya. Salah satu huruf salah. Kita cek lagi ya. Kita cek sakit apa dia. Nah, betul kan? Betul. Ya, jadi betul tadi ya. Logika yang pertama tadi betul. Jadi dia sedang belajar. Mengapa pakai past continuous? Karena itu durasi, ada durasinya belajar itu ya. Oke. Ini kalau saya kasihkan ke kalian bisa ngerjain ya? Bisa. Bisa ya. Oke, good. Sorry, sir. Balikpapan belum paham. Oh gitu. Sama Miss Eka udah sampai mana kira-kira pelajarannya? Terakhir kali diajarin apa Balikpapan? A-N-E-N. Oh, baru itu. Emang Balikpapan udah berapa pertemuan? Kok baru and the? Soalnya banyak kali sudah saya pertemuan. Oh, tapi yang simple past tense sama past continuous ini belum diajarin Miss Eka? Belum. Aduh, gimana dong? Makanya kami nih, sir. Biasa-biasa dari tadi, sir. Oke. Bagian. Tapi rumus simple past tense itu ngerti nggak? Kita belajar sedikit, sir. Rumus simple past tense itu kan kata kerja kedua. Yes. Kalau past continuous itu rumusnya was dan were plus verb ing ya. Jadi begini. Singkat saja ya, singkat saja. Ya. Mungkin kalau yang Kupang juga kadang-kadang lupa ya. Past simple itu rumusnya subject plus kata kerja kedua ya, verb to. Jadi memang harus tahu kata kerja kedua. Kalau tidak tahu kata kerja kedua ya nyari di Google ya. Nyari di Google. Seperti tadi yang studied tadi kata kerja kedua study apa ya? Studied ya, seperti itu. Kalau past simple past continuous rumusnya adalah continuous maknyus subject Was or were. ya was. Oh, ini mana sih? Was Or atau were plus verb ing. verb ing. Nah, ini perbedaannya cuma itu. Kalau past simple tadi durasinya singkat ya. Kita pakai past simple seperti Andy was doing his homework when the phone rang. Telepon berdering kan singkat. Tapi kalau belajar atau mengerjakan PR itu durasinya agak lama, maka dia pakai past continuous. Ya. Maka Andi to be-nya was terus verb ing ya. Andi was doing. Terus kalau the phone rang itu subjek plus kata kerja kedua. The phone itu kan subjeknya. Rang itu kata kerja kedua dari apa? Ring. Ring. Nah, itu ngerti. Oh, berarti udah ngerti. Udah ngerti kalau rang kata kerja kedua dari ring berarti udah ngerti. Ya. Yes, sir. Ya udah bisa jadi guru, kamu udah bisa ngajar. Yes, sir. Oke. Amin, sir. Ya, baik. Jadi ini bisa dikerjakan ya. Yes, sir. Saya kirimlah linknya. Reza, terus tadi Putut, tadi mana tadi? Ya, nih. Oke, good. Silakan dikerjakan. Dan teman-teman, kalian bisa kalau salah bisa diperbaiki kok. Misalnya tadi ya, kayak Serahmat tadi. You cannot minimize the zoom. Oke. Mana ya tadi linknya ya?
Tadi kan Seramat salah nih, yang study yang tadi karena kurang at the library ya, itu bisa diperbaiki. Jadi kalian bisa mengumpulkan di screenshot saat nilai kalian 100, bisa ya. Oke, jadi setelah nilai kalian 100, atau kalau kalian sudah mungkin merasa bahwa ini skor terbaik yang bisa kalian raih, bisa kalian screenshot dan kalian kirimkan ke saya ya. Kalau di Kupang bisa kalian kirim di grup dan diberi nama. Oke? Ya. Silakan dikerjakan. Nanti yang Kupang dan Batam kirimkannya ke nomor saya langsung ya dan diberi nama. Umpamanya Putut Balikpapan atau Reza Batam gitu ya. Kan nomor saya kan sudah ada di situ, disimpan sama Putut sama Reza. Oke, good luck. You can turn off the camera if you want.